Baik, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Sebelum ke Mas Adi Praitno, saya mau ke Prof. Lili lagi. Kalau berbicara mengenai urgensinya dari revisi Undang-Undang Pemilu ini. Kalau nantinya ternyata sudah direvisi, apakah memang ini bisa menjadi perbaikan nyata untuk kita? Tapi kalau nggak direvisi, implikasinya akan seperti apa? Ya, pertama memang mungkin harus ada yang direvisi ya, terutama berkaitan dengan rekrutmen politik. Tapi ini juga harus bermula dari partainya. Jadi bagaimana partainya bersikap, apakah dia sudah menjalankan fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, dan rekrutmen politik tadi. Karena hanya partai politik ya yang sekarang bisa mengajukan calon, ini udah dikunci di situ kan? Hidup kita ini ditentukan oleh partai politik sebenarnya. Kita mau memilih presiden sudah ditentukan dulu siapa orangnya oleh parpol. Gubernur, bupati, wali kota, dan anggota legislatif semuanya oleh partai politik. Jadi benar-benar harapan kita tuh tergantung kepada Bang Andreas dan teman-temannya kan, dengan juga partai-partai lain. Artinya kalau mau direvisi, mayo. Karena kita nggak bisa terlibat, kita diajak lah. Siapa-siapa ini komponennya kalau dirubah ini yang harus masuk, ini yang harus tidak, dan seterusnya dan sebagainya. Nah implikasi itu saya bilang tadi, ada dua pilihannya kan. Semuanya bisa terjadi, masa lalu juga yang menunjukkan tertutup juga demikian, terbuka demikian. Pada saat tertutup, itu seorang teman yang kemudian menjadi politisi, tapi dia hanya bisa PAW, karena katanya ketua partaiku menempatkan temennya yang sama-sama mewah di Jakarta, sama-sama pengusaha di Jakarta untuk dapilnya saya, sehingga dia yang terpilih. Tapi saya kan rakyat di daerah saya juga menuntut, karena saya mewakili daerah saya, akhirnya dia di PAW. Artinya ada problem kan, itu baru satu yang ngomong. Ada 2, 3, 4 orang dan 5, itu hasil penelitian yang nggak bisa diganggu-gugat karena sudah saya pertahankan. Artinya apa? Dengan segala kemampuan yang mereka miliki, marilah berpikir nih, kalau Bang Andreas saya yakin makanya dia bertahan, karena rakyat tahu kan bahwa dia bisa mewakili. Bagi-bagi mereka yang tidak mewakili, bukan problem artis atau tidak, ada juga Rieke Diah Pitaloka yang kebetulan juga PDIP, bagus, ada Nurul Arifin, bagus gitu kan. Artinya memang orang-orangnya yang berdasarkan kapasitas tertentu yang memang layak untuk dilakukan pemilihan itu oleh kita. Oke Prof, saya mau langsung ke Mas Adi. Mas Adi, apakah memang revisi Undang-Undang Pemilu menjadi tonggak dasar reformasi politik kita saat ini? Ya saya kira revisi Undang-Undang Pemilu itu bukan seperti tongkat Nabi Musa yang bisa diharapkan membelah lautan ya sesuai dengan harapan. Tapi cara untuk memperbaiki kualitas pemilu, salah satunya revisi Undang-Undang Pemilu ya. Misalnya soal syarat untuk menjadi caleg itu jangan lagi hanya sebatas SMA dan sederajat dong, minimal S1 ataupun TOEFL-nya minimal 500. Kenapa? Karena kita tahu anggota dewan itu kan suka kunker, studi banding keluar. Kan nggak mungkin kalau keluar negeri harus diterjemahkan oleh orang yang lain. Gitu jadi nggak perlu sewa terjemah apapun judulnya itu. Termasuk juga soal bagaimana kemampuan ya, retorika, pengasoan substansi dan seterusnya. Bagi saya itu menjadi penting dibahas dalam Undang-Undang Pemilu. Tapi kan problemnya adalah kita tahu bahwa partai politik itu terjebak pada satu paradoks yang sangat kompleks. Satu sisi tentu semua partai politik hakul yakin caleg-caleg yang mau dimajukan adalah mereka yang punya kapasitas, punya kompetensi, punya rekam jejak, TOEFL-nya bagus, kemudian dia tidak akan melakukan tindakan korupsi, statement-statementnya tidak akan melukai perasaan rakyat, dan pasti itu akan dicari. Problemnya adalah mencari profil caleg yang sempurna semacam itu nggak ada. Mungkin caleg yang dimiliki oleh kader-kader partai itu di atas rata-rata, hebat, bagus. Tapi ketika disodorkan ke publik, dia tidak dikenal, nggak bakal dipilih. Caleg akan ditarik oleh partai politik. Karena at the end yang dicari oleh partai politik itu adalah dia nambah kursi, dia menang, dan kemudian terpilih jadi anggota dewan. Untuk apa sorongkan caleg yang populer? Untuk apa sorongkan caleg yang dia punya integritas kalau nggak terpilih? Inilah yang kemudian dalam realitas politiknya banyak sekali partai politik yang memang yang diprioritaskan adalah mereka yang bisa dipastikan menang dan nambah suara. Nggak peduli rekam jejak, nggak peduli sekolahnya sampai profesor, sampai doktor. Yang penting bisa dipilih. Yang penting kepilih. Nah, itulah yang saya kira bisa tidak dirumuskan dalam sebuah undang-undang. Saya kira rumit. Undang-undang itu hanya membahas terkait hal administratif. Misalnya bagaimana politik uang tidak boleh. Bagaimana syarat caleg itu tidak lagi misalnya hanya sebatas SMA. Sebatas itu saja. Nah, ada semacam kontrak politik, kesepakatan antar partai bisa tidak dibuat. Ayolah semua partai politik itu berkomitmen calegnya itu adalah yang memang berkemampuan di atas rata-rata, terutama integritasnya. Sekalipun ada peluang untuk melakukan tindakan aneh-aneh seperti korupsi dan nyerong-nyerong, tapi dia tidak melakukan itu. Bisa tidak semua partai itu berkompromi?
Problemnya adalah kalau ada satu partai berkomitmen bahwa caleg yang diusung adalah sesuai dengan kriteria ideal, tapi kalau partai yang lain nggak begitu, yang diusung adalah orang populer, orang punya duit, Nah, Mas Adi, adalah pemilik modal, kan jadi repot urusannya. itu Ini juga kan komitmen partai pada akhirnya. itu yang juga menjadi pertanyaan kita semua. Kita pengen reformasi DPR ini memang secara komprehensif begitu ya. Tidak hanya siapa yang bisa mewakili kita dan juga bisa empati kepada kita. Iya. Nah, ini kan tadi mungkin oke lah syaratnya harus harus S1, kemudian TOEFL-nya 500 itu secara pendidikan, tapi kita juga pengen dong yang mewakili kita ini punya empati kepada rakyat. Harus seperti apa yang kayak Kalau mau harus dibuat aturan bahwa setiap anggota dewan itu minimal setiap bulan sekali turun ke dapilnya. Itu wajib hukumnya. Kan kita tahu ada mekanisme semacam reses. Ada juga kundapil. Bagaimana anggota dewan Tapi setiap reses kayaknya ke dapil juga sih, Mas. Problemnya adalah ini yang perlu diaudit, ini perlu dicek juga, betul nggak resesnya sesuai dengan harapan. Jangan-jangan reses itu 20 titik yang harus bertemu dengan masyarakat cuma sekali, tapi yang dilaporkan 2 kali, misalnya. Oleh karena itu, saya termasuk yang mendorong sebenarnya kalau ada mekanisme, entah di Undang-Undang MD3 ataukah di Undang-Undang Pemilu, bahwa anggota dewan setiap akhir bulan wajib hukumnya seminggu misalnya dia melakukan penetrasi dan bekerja sama dengan basis konstituen yang dipilihnya. Nah, pada level rekrutmen caleg ada yang disebut dengan istilah lokalisasi caleg, bagi saya penting. Artinya apa? Bahwa caleg yang diusung itu sebisa mungkin orang lokal, penduduk setempat, jangan seperti yang sudah-sudah. Saya orang Madura, tapi yang nyalek itu dari mana-mana. Dia nggak ngerti bagaimana anatomi dan struktur kesulitan orang Madura. Kita ini bukan anti orang daerah ya, tidak sesuai dengan misalnya putra daerah. Bukan, tapi memang harus kita akui, kalau orang Jawa, dapilnya di Jawa, saya hakul yakin dia relatif akan memahami bagaimana persoalan yang ada. Begitupun kalau dia calegnya di Jakarta, mencalonkan diri dari Jakarta, relatif agak paham dong. Tidak perlu dia misalnya beradaptasi dan belajar dari nol lagi bagaimana cara memahami persoalan-persoalan di bawah. Artinya kedekatan dengan rakyat juga sangat penting. Saya orang Madura, Mas. Kalau dapil saya Madura, lubang semut sama semutnya berapapun saya paham. Tapi belum tentu orang lain bisa melakukan itu. Kalaupun toh dia kunker, kalaupun toh dia turun ke dapil, dia ada perasaan happy karena dia semacam pulang kampung. Agak berbeda kalau dapilnya di tempat lain. Kalau bisa dibilang ya, yang terpilih. Agak berbeda kalau saya misalnya Tapi mencalonkan kalau diri di tempat udah yang sampai lain. 3 periode di DPR, apakah juga masih hatinya ke... Nah, termasuk Kan banyak yang udah sampai 3 periode. Kita langsung tanyakan ya. Ini bukan anti apa namanya ya, orang di tempat yang lain tidak. Tapi kan kita tahu bahwa biasanya orang-orang daerah itu relatif lebih memahami bagaimana karakternya. Kan perlu juga untuk dipikirkan sebagai upaya untuk mencari solusi terbaik kan, supaya anggota dewan itu betul-betul mewakili rakyatnya. Kan banyak sekali, Mas. Ada anggota dewan, dia terpilih tapi nggak pernah kampanye, kok di dapilnya kan banyak sekali. Ini yang saya kira satu persatu harus dibenahi terkait dengan hal ini. All in agak rumit, tapi bagi saya protes dan demonstrasi belakangan adalah momentum bagaimana mencari caleg-caleg dan anggota dewan yang baik. Bagi saya kuncinya di partai politik sih, Mas. Kuncinya di partai politik. Saya mau ke Bang Andreas. Sekarang Bang Andreas memang revisi undang-undang dinilai perlu, undang-undang pemilu begitu ya perlu, tetapi ternyata yang lebih penting adalah bagaimana kemudian mereka yang telah terpilih ini kemudian bisa menunjukkan empati, bisa menunjukkan kedekatannya dengan rakyatnya seperti itu. Bang Andreas, mungkin tanggapannya seperti apa? Bang Andreas? Masih mendengar kami? Itu diem aja fotonya itu. Baik, kita akan mencoba juga menghubungi kembali ya, Bang Andreas ya. Ya. Oke, Prof, kalau berbicara mengenai tadi, jadi kedekatan. Banyak nih sebenarnya PR dari DPR ya. Selain juga mencari kader-kader yang memang. Tapi sebelum ke Prof Lely, saya coba ke Bang Andreas lagi ya. Untuk memberikan tanggapan, Bang Andreas, tadi sempat juga kita mendengarkan bahwa PR-nya adalah selain juga membentuk kader-kader yang kompeten, yang masuk ke dalam DPR, nantinya yang sudah terpilih harus punya sensitivitas terhadap masyarakat, terhadap para pemilihnya. Kedekatan dengan rakyat, memiliki empati dengan rakyatnya, begitu PR-nya ternyata, Bang Andreas salah satunya. Mas. Ya, partai juga mau seperti itu gitu. Persoalannya seringkali ya kita yang dipilih ini kan orang ya ketika pemilihan legislatif. Nah, sekarang tendensinya makin ke sini pemilih itu lebih memilih orang gitu daripada partai.
itu makin banyak gitu, kecuali di beberapa daerah tertentu gitu. Sehingga memang yang dipilih itu adalah ditargetkan pada orang gitu. Nah di sini saya juga sering menemukan ketika di daerah kita kembali ke dapil, karena kebetulan saya juga pengurus partai, banyak masyarakat mengeluh gitu, wah ini calon dari kabupaten, di kota atau di provinsi, setelah mereka jadi mereka tidak kembali lagi gitu, atau jarang mengunjungi kami gitu. Saya katakan yang dulu memilih siapa? Ya bapak-bapak, ibu-ibu juga yang memilih mereka gitu. Dalam arti apa? Nah di sini interaksi antara pemilih dan yang dipilih itu akhirnya yang menentukan gitu ketika proses pemilihan legislatif. Nah di sini yang saya maksudkan apa? Saya maksudkan itu tadi gitu, yang tadi saya sebutkan bahwa sistem pemilihan kita itu mengedepankan market base. Dasarnya itu adalah bagaimana proses yang ada di lapangan itu sesuai dengan tawaran dan permintaan dan penawaran gitu. Masyarakat menghendaki apa? Partai kemudian menyodorkan sesuai dengan permintaan masyarakat. Nah, disitulah yang saya maksudkan soal akhirnya apa? Yang disodorkan itu tentu orang yang dikenal. Nah itu dia Bang, sebenarnya kan kita juga tadi Prof. Lely juga sempat mengatakan bahwa kita dikunci nih Bang, kita dikunci hanya dari pilihan, hanya dari apa yang disodorkan dari partai politik. Kita nggak bisa memilih orang yang kompeten, ujuk-ujuk, walaupun tidak disupport oleh partai politik. Tapi tidak bisa disalahkan masyarakat juga kalau ternyata partai politik menyuguhkan orang-orang yang nggak kompeten Bang. Ya silahkan melakukan ini deh, survei deh. Ketika di dalam proses pemilihan legislatif, lembaga-lembaga survei itu kan, maaf, yang disodorkan pertama kan yang hasil dari pemilihan, hasil dari survei itu kan soal kedikenalan, penting. Oke. Orang biar hebat-hebat gimana kalau tidak dikenal gimana? Gimana orang mau pilih dia kalau dia tidak dikenal atau kurang dikenal? Nah disitulah aspek yang saya maksudkan dengan ya sistem pemilihan kita ini orientasinya pada market dan sangat liberal. Nah ketika salah orang ya ketika kemudian dalam proses pemilihan orang menyalahkan partai, ya partai juga mau yang terbaik. Tapi kan ketika di dalam pemilihan partai harus memperhatikan pasar yang ada di dalam sistem kita itu gitu. Baik. Nah makanya saya katakan kita kembali perbaiki sistemnya. Sehingga dengan demikian antara pemilih dan yang dipilih itu dan partai sebagai penanggung jawab, kita bertanggung jawab terhadap apa yang ya mereka yang dipilih gitu. Jangan kemudian ketika setelah pemilihan umum semua disalahkan ke partai. Saya tidak membela partai, tapi ini realita yang saya alami gitu. Saya anggota DPR dari tahun 2005 di dalam sistem pemilihan yang masih proporsional, setengah proporsional terbuka dan tertutup ketika itu sampai dengan sekarang. Kalau 99 itu masih proporsional tertutup. Sampai dengan sekarang saya merasakan itu gitu. Proses ini di lapangan seperti itu. Dan ya kalau mau dibilang ada degradasi di dalam sistem perwakilan kita, itu juga saya rasakan gitu. Kenapa? Karena sila keempat Pancasila itu ya permusyawaratan perwakilan, bukan permusyawaratan keterpilihan gitu. Baik, Bang Andreas. Itu prinsip yang harus kita jaga gitu. Dan itu sistem yang harus dibangun itu adalah sistem yang mengedepankan perwakilan, bukan keterpilihan. Kalau dia meletakkan orang yang cuma punya integritas, tidak populer, takutnya suaranya turun. Nah, jika demikian, partai politik yang bisa menyiasati. Jadi orang-orang yang populer itu gimana caranya? Biasanya kalau dia tidak bersaing dengan orang yang populer lain yang tidak punya kapasitas, jangan dimasukin orang itu. Pasti dia tidak punya saingan kan? Orang pasti akan memilihnya gitu. Intinya seperti itu. Tapi kan dinamika yang dipilih oleh partai adalah menempatkan orang-orang populer yang punya uang misalnya. Sehingga dia bisa membeli suara kepada rakyatnya, mengalahkan orang-orang yang punya integritas. Ini cukup menarik bagaimana kemudian faktor keuangan, Atih, dan juga integritas ini bersaing ketat. Iya, kalau seandainya memang sudah ada, partai juga sudah mengunci, kata kunci ini penting ya. Bahwa yang penting dia berintegritas, yang lain kita singkirin gitu. Baik, kita akan lanjutkan nanti di segmen selanjutnya bagaimana kemudian revisi Undang-Undang Pemilu bisa menjadi reformasi
DPR kita. Sesaat lagi politik.